video gitu. Nusron Wahid bilang kurang lebihnya bisa dicek di internet banyak di YouTube bahwa yang menuntut tes DNA untuk para Habib itu mungkin keturunan Abu Jahal. Jadi saya, Kiai Imaduddin Osman, Kiai Raden Syarif Rahmat, kemudian Kiai Nur Ihya, kemudian KRT Fakih Wirodhati Ningrat, kemudian Abu Ya Yusuf, kemudian ulama-ulama lain yang tidak bisa saya sebutkan dari anak cucu Wali Songo itu kata Nusron Wahid mungkin keturunan Abu Jahal. Ya nggak apa-apa, Abu Jahal kan orang terkenal. Mungkin Nusron Wahid mungkin keturunan malaikat itu ya. Dan Nusron Wahid juga bilang Ahlu Baitul Mustafa Tuhuri itu diartikan semua dzurriat Nabi. Nah, padahal Habib-Habib sendiri itu tes nasab maupun tes DNA juga nggak terbukti sebagai dzurriat Nabi. Seandainya apa itu keturunan Nabi beneran, nah ini Nusron Wahid itu sengaja membohongi umat gitu. Ahlu Baitul Mustafa Tuhuri itu Ahlu Baitnya Rasulullah itu jumhur ulama sepakat itu hanya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Betul loh. Ya. Jadi yang politisi bohong, membohongi rakyat itu biasa, membohongi umat itu biasa. Kebenaran dipermainkan seolah-olah ini sesuatu yang cuma politis, cuma apa ecek-ecek gitu, biasa lah kayak gitu itu. Jadi ya nanti sejarah akan membuktikan. Kalau di bukunya Gus Yahya itu kan ada puisi yang beliau tuliskan ya. Kita berpihak pada yang benar atau berpihak pada yang salah. Kita setia memburu kebenaran dengan resiko sampai binasa atau kita berselingkuh dengan kegelapan. Itu ya. Jadi ya terserah aja omongannya Nusron Wahid yang menyesatkan umat itu terserah, lanjutkan. Saya menyarankan lanjutkan saja. Sekali lagi ini bukan persoalan Pak Alawi dengan dzurriat Wali Songo. Ini soal benar dan salah. Inilah fikih peradaban. Gitu loh. Al-muhafadzah ala qadimi sholih wal akhdhu min jadidil aslah. Min jadidil aslahnya di mana? Hanya untuk kepentingan politik, hanya untuk kepentingan menyenangkan sebagian pihak, hanya untuk elektoral, kok menyakiti Rasulullah. Menyakiti umat Rasulullah itu kan menyakiti Rasulullah. Nah kalau memang benar-benar dzurriat Rasulullah, kenapa tidak berani debat terbuka? Kenapa misalnya tidak diangkat ke Bahsul Masail Nasional, undang Kiai Mat dan kawan-kawan. Kemudian undang itu orang yang merasa nasabnya sudah benar itu. Ayo diskusi debat dengan sehat, dengan terbuka, dengan jujur. Bukan main selintutan kayak begini. Bukan kayak gimana? Tesis ilmiah kok dijawab dengan fitnah. Itu gimana itu? Kalau dibilang setan juga nanti ya marah. Tesis ilmiah itu ya didebat dengan ilmiah, bukan dengan fitnah, bukan dengan framing. Dituduh membenci dzurriat Nabi. Siapa yang membenci dzurriat Nabi itu? Siapa? Kita bertanya, mereka ngaku-ngaku dzurriat Nabi. Mana buktinya? Sanad nasabnya dibuktikan oleh Kiai Imaduddin terputus. Disuruh tes DNA ngeles terus. Diajak diskusi terbuka ngeles terus. Ya harusnya kayak Nusron Wahid itu sebagai orang besar. Saya kan cuma orang kecil. Teman-teman ini kan cuma orang kecil. Jelata, sahabatnya rakyat jelata, sahabatnya fakir miskin. Orang-orang besar itu sudah memfasilitasi. Dia angkatlah menjadi diskusi Bahsul Masail atau apa. Kiai Imad kan juga pengurus NU. Nur Ihya juga pengurus NU. Abu Yusuf juga pengurus NU. Kalau saya itu udah lupakan saya nggak penting. Saya itu mungkin orang NU, mungkin PKI, mungkin apa, terserah lah. Betul, bagi saya itu umat Rasulullah harus dibela. Jangan membela elit. Jangan membela, kalau kiai, orang yang ngaku dzurriat Nabi nggak usah dibela, pasti menang. Ini bahaya masalah itu. Kebenaran adalah kebenaran. Betul, Nusron. Jadi, ya nanti sejarah akan bicara lah. Kamu tuduh saya atau Kiai Imad atau siapapun provokator, pembenci dzurriat Nabi, perusak agama, pengadu domba, Syiah liberal.
dan yang lain terserah.